Romantisme Gunung Tompeng. Menurut riwayat dari sesepuh Batu Ampar Pamekasan Madura, Buyut Tompeng atau Besaniyah menikah dengan Nyai Basyiroh. Nama asli istri Buyut Tompeng sebenarnya adalah Basi. Namun Buyut Tompeng merasa dibantu oleh Nyai Basi. Sebagai ungkapan kebahagiaan, Buyut Tompeng memanggil Nyai Basi dengan nama Basyiroh, yang artinya kabar gembira. Beliau adalah putri dari seorang pencari kayu. Pertemuan Buyut Tompeng dengan sang pencari kayu terjadi saat sang gadis atau Nyai Basyiroh sedang mencari kayu bakar di belantara Gunung Tompeng untuk dijual bersama ibunya ke pasar. Pada saat mencari kayu, tiba-tiba beliau mendengar suara orang merintih minta tolong. Nyai Basyiroh pun menghampiri arah suara tersebut. Begitu sampai di tempat suara tersebut, betapa kagetnya beliau. Gadis putri pencari kayu itu melihat seorang pria yang sedang terjepit ranting pohon. Melihat hal itu, spontan Nyai Basyiroh tersebut menjerit dan meminta tolong sambil berlari mendatangi ayahnya. Kepada sang ayah, Nyai Basyiroh meminta sang ayah untuk menolong orang tersebut. Sang ayah pun segera mendatangi pria yang tak lain adalah Buyut Tompeng yang sedang terjepit kayu. Dengan cekatan, sang ayah kemudian memotong ranting-ranting kayu yang menjepit badan Buyut Tompeng dengan kapak. Sebuah riwayat sesepuh Batu Ampar menceritakan mengapa Buyut Tompeng sampai terjepit kayu di Gunung Tompeng. Menurut riwayat tersebut, saat Buyut Tompeng bertapa di atas sebuah batu, beliau Buyut Tompeng menancapkan sebuah pohon cendana kecil. Sambil beliau pun berkata, "Aku tidak akan pernah berhenti bertapa sebelum pohon ini tumbuh besar." Setelah 33 tahun bertapa, pohon cendana tumbuh besar hingga menjepit badan Buyut Tompeng. Kejadian ini sesungguhnya menunjukkan karomah beliau. Sebuah pohon pun begitu setia dan takdim kepada Buyut Tompeng. Dengan kata lain, sebagai bentuk ketakdiman pohon cendana kepada beliau atau Syekh Abdurrahman, pohon tersebut sengaja menjepit badan Buyut Tompeng dengan tujuan untuk memberitahu kepada Syekh Abdurrahman bahwa pohon yang ditanam olehnya sudah besar, sekaligus sudah waktunya untuk berhenti dan turun dari tirakatnya. Berkat jepitan kayu tersebut, Buyut Tompeng menyadari bahwa sudah saatnya mengakhiri tirakatnya. Dan pada saat si tukang kayu datang, Buyut Tompeng memutuskan untuk berhenti bertirakat. Setelah semua ranting yang menjepitnya terpotong oleh ayah Nyai Basyiroh, si tukang kayu itu pun membawa beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan lemah tak berdaya. Setelah pulih, beliau pun pamit untuk pergi. Ayah dari Nyai Basyiroh pun mengizinkannya pulang dengan penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya laki-laki misterius itu? Beberapa hari kemudian, laki-laki misterius itu datang lagi ke rumah si tukang kayu dengan membawa ayah bundanya. Betapa kagetnya si tukang kayu dan keluarganya karena laki-laki yang pernah ditolongnya itu datang lagi bersama tokoh besar agama yang sangat terkenal. Si tukang kayu atau ayah Nyai Basyiroh pun menyambutnya dengan penuh rasa hormat dan mempersilahkannya duduk di sebuah gubuk kecil miliknya. Sang tokoh agama yang tak lain adalah Buyut Kasambih mengucapkan salam sambil duduk di tempat yang telah dipersilahkannya. Si tukang kayu itu dengan keluarganya semakin terpana dan hampir tak percaya atas akhlak Buyut Tompeng yang penuh dengan keluhuran. Seorang ulama besar menjadi tempat banyak umat untuk meminta barokah, ternyata bersedia datang ke gubuknya yang sangat sederhana serta memperlakukannya dengan rasa hormat.
Dan si tukang kayu hampir tak percaya dengan manakala Buyut Tompeng mengutarakan niatnya untuk melamar putrinya untuk dijadikan istri Buyut Tompeng yang sebelumnya dilihat sebagai lelaki misterius. Sebenarnya kedatanganku kemari adalah untuk melamar putri bapak yang pernah menolong anakku, kata Buyut Kasambih membuka pembicaraan. Setelah sempat terdiam 1000 bahasa, dengan terbata-bata kalimat bergetar dengan ketakdiman yang luar biasa. Si tukang kayu menjawab, "Hamba mohon maaf Kiai. Sebenarnya putri hamba yang pernah menolong putra Kiai adalah yang paling jelek di antara semua putri kami. Jikalau putra Kiai berkenan, masih ada adik-adiknya yang lebih cantik." Buyut Kasambih menoleh ke arah putra sulungnya itu, yang merupakan Buyut Tompeng. Dengan penuh ketakdiman, namun tak menghilangkan ketegasannya, Buyut Tompeng menjawab, "Tidak wahai ayahku, biarkan aku mengikuti kata hatiku yang telah memilih gadis yang pernah menolongku. Keikhlasannya menolongku telah menggambarkan betapa cantiknya dia. Hatiku berkata, dia adalah jodohku. Aku tak peduli siapapun dia dan seperti apa bentuknya." Menurut salah satu riwayat sesepuh Batu Ampar Pamekasan Madura, menjelang pernikahan Buyut Tompeng dengan Nyai Bashiroh, sang pengantin putri dimandikan oleh ibunya. Ajaibnya, ternyata air mandi yang mengguyur tubuh pengantin putri tidak hanya membersihkan kotoran dari tubuhnya. Air mandi tersebut telah menciptakan pancaran kecantikan dan pesona pada diri Nyai Bashiroh, hingga kecantikannya melebihi saudara-saudaranya, bahkan melebihi gadis-gadis cantik lain di kawasan itu. Setelah menikah, Buyut Tompeng dan Nyai Bashiroh menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan dari pernikahannya tersebut, beliau dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Syekh Su'ati Abu Syamsuddin atau yang dikenal dengan Pucuk Letong, dan Siti Maryam. Siti Maryam dinikahi oleh Pucuk Sarabe atau Pucuk Gunung Perau di Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Itulah kisah romantisme Buyut Tompeng. Untuk kisah selanjutnya, saya akan membahas tentang Syekh Abu Syamsuddin atau yang dikenal dengan Pucuk Letong. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.